Kemudian dikatakan bahwa 2 kali 5 menghasilkan embrio, 3 kali 5 menghasilkan kehidupan. Buddha berrealisasi menyampaikan seluruh bentuk materi seperti semesta raya, langit, bumi, manusia, tumbuhan, makhluk hidup dibagi menjadi terbentuk dari 4 elemen, yaitu air, tanah, api, dan angin. Dalam kitab I Ching disampaikan embrio adalah persatuan gaib dari diri sejati, dari uci dan esensi dari 2 kali 5. 2 kali 5, 2 adalah yin yang. Kemudian digabung dengan diri sejati, yaitu kita punya roh suci dari nirwana, dan kemudian 5 ini adalah 5 unsur. Karena di langit ada 5 unsur, di tubuh kita juga ada 5 unsur. Kemudian kita lihat gambar di sampingnya, ada gambar sel telur dan sperma. Ketika sel telur bertemu dengan sperma, itu adalah gabungan dari 2 perasaan, yin dan yang. Pada waktu itu kita punya Chiehun itu sudah nyambung, baru bisa membentuk, sudah masuk ke badan. Kesadaran perasaan kita itu sudah masuk ke sistem ini, baru bisa terbentuk zigot. Zigot itu adalah satu sel namanya zigot. Kemudian tidak lama kemudian membentuk embrio. Pada saat membentuk embrio, kita punya kesadaran senhun, kesadaran untuk tumbuh, kesadaran otak itu sudah mulai bekerja. Baru embrio itu bisa tumbuh. Nah, kemudian ketika lahir, ketika bayi itu saat mau lahir, itulah baru linhun kita masuk. Jadi boleh dikatakan bahwa proses dari kelahiran itu adalah seperti ini. Sementara lahir itu adalah seperti itu, yin yang. Kemudian Chiehun kita masuk menjadi zigot, kemudian senhun kita masuk ke embrio, embrio bisa tumbuh. Kemudian linhun kita masuk, kemudian bayi harus menunggu 49 hari dia baru bisa menggunakan indera-inderanya, karena 49 hari sanhunnya baru masuk ke chipo-nya, baru mengaktifkan chipo-nya. Begitu juga orang meninggal. Yang pertama akan hilang itu adalah kesadaran senhun, kesadaran otak. Karenanya itu ketika orang itu sudah mendekati mau meninggal, itu biasanya ngaco. Biasanya lihat inilah, lihat itulah, sennya itu ngaco. Sennya itu kehilangan kesadarannya, dan kesadarannya itu kalau nggak ingat yang sudah meninggal lah, apalah segala, sudah mulai mundur. Sudah senhunnya itu sudah mulai tidak sadar. Kecuali kalau orang yang pembinaannya sangat baik, itu tidak terjadi. Setelah itu linhun akan meninggalkan badan, maka kita akan berhenti chi kita akan berhenti bernafas, karena tubuh kita melepas 4 elemen, udara, air, api, tanah, semua dikembalikan ke bumi, maka orang akan disebut meninggal. Tetapi Chiehunnya belum meninggalkan badan jasadnya ini, karena kita lihat waktu lahir itu datang duluan, dan Chiehun ini memang yang paling terikat kan, yang paling terikat kepada tubuh jasmani ini karena perasaan dan rasa. Jadi selama 49 hari masih tidak akan meninggalkan tubuh ini. Karenanya itu Buddha menyampaikan bahwa sangat sadis sekali pemakaman yang buru-buru, karena sebenarnya masih terasa oleh linhunnya, karena masih ada keterikatan kepada badannya. Karenanya itu orang meninggal itu masih sering terdengar di sekitar, terasa di sekitar kita. Apabila dia tidak membina diri, maka melepas tubuhnya ini akan seperti melepas kulit. Kalau membina diri, melepas tubuhnya itu adalah seperti melepas baju. Kenapa demikian? Karena dikatakan bahwa, nah ini akan dijelaskan nanti mengenai Qing Shisen. Kita kembali dulu ke video ini. Kita lihat video ini. Ini adalah video kemarin kurban.
di mana daging hewan yang, maaf ya agak mengerikan, di mana daging hewan yang dipotong itu masih bisa berdenyut seperti mas. Jadi kenapa bisa demikian? Kalau menurut diagnosa dari ilmu pengetahuan bahwa itu karena kontraksi dari otot-ototnya masih bekerja. Tapi kalau logikanya kita pikir itu tidak mungkin. Karena kalau itu masih ada kontraksi otot, itu juga bukan karena apa, nggak akan berdenyut seperti itu. Itu pasti masih ada kesadarannya. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa ketika sapi itu dipotong, dia tuh nggak boleh langsung dikuliti. Ketika langsung dikuliti, maka dia akan jadi seperti itu. Ya itu wajar aja. Bayangkan kalau ciehunnya masih ada di situ, kemudian dia dikuliti, itu rasanya seperti apa? Dahulu itu pernah sekali dalam satu kelas sidang Dharma, Hoshe mendapat satu kata dari Buddha mengatakan bahwa kalau hewan itu kalian makan, bahkan ketika kalian goreng sampai kalian kunyah, sampai masuk ke perut kalian, itu masih terasa sama dia. Hoshe waktu itu bingung, bagaimana bisa, kan rohnya udah keluar. Waktu itu karena belum mengerti tentang Sanhun ini. Bagaimana bisa? Linghunnya kan udah meninggalkan badannya, kok dia masih bisa rasa? Rupanya Ciehun itu belum pergi, karena Ciehun itu masih ada di badan. Jadi para bijaksana yang Hoshe hormati, kalau kita melihat keadaan seperti ini, bagaimana tidak menimbulkan bencana yang besar dunia ini? Semua orang makan dan saling membunuh tanpa merasa bersalah sama sekali. Tetapi hewan itu bukannya tidak memiliki linghun, hanya saja hewan dia ketika semasa hidup dungu, mungkin dia datang dari alam kegelapan, sehingga linghunnya tidak berfungsi, tidak aktif, tapi ada, dan dia tetap ada ciehunnya, ada senhunnya. Kita lihat bahwa kemarin itu banyak sekali video-video di mana hewannya bisa, dia konsentrasi lagi dibuka ikatannya, dia tahu di belakang ada yang tukang potongnya, langsung dia tendang dengan kakinya. Itu lihat ke belakang pun tidak, langsung dia tendang. Jadi ada lagi yang udah dipotong pun masih, udah lehernya mau putus pun masih berdiri begitu aja. Itu karena memang sifat daripada hewan ini dungu, keras kepala dan dungu, sangat keras sekali. Tetapi justru karena seperti itu, maka dendam ini tidak akan selesai. Karena penderitaan yang mereka rasakan itu, sampai gigitan daging yang terakhir, sampai direbus, sampai dikunyah, itu masih terasa oleh mereka. Omitofo, kita manusia di dunia ini nggak kekurangan makan, tapi hanya untuk kesenangan kita menyebabkan penderitaan yang begitu besar sekali. Rasanya harusnya kita canhui, harusnya kita tidak tega. Kemudian kita melihat kembali bahwa setiap hari tubuh manusia ini, sel-sel di tubuh kita melakukan bunuh diri massal. Kenapa dikatakan bahwa sel tubuh kita setiap hari melakukan bunuh diri massal? Karena kalau di badan kita ada namanya T-cell. T-cell ini kalau ada penyakit datang, ada gangguan datang, ada penuaan, ada stres, atau ada kerja yang berlebihan yang bisa membuat drop dari sistem kita, maka T-cell kita akan langsung bunuh diri untuk mengatasi sel-sel yang rusak ini. Kalau enggak, kita berbahaya kan buat kita. Karenanya itu kalau orang stres kan cepat keluar. Atau mungkin tiba-tiba kita marah, tiba-tiba kita kesal, atau kita sedih, atau kita terlalu gembira. Ketika kita menggunakan energi kita secara berlebihan, maka sel di tubuh kita akan melakukan bunuh diri massal untuk membantu kita bertahan. Karenanya itu dunia sekarang ini umur manusia makin pendek. Karena cara menggunakan badannya ini sudah semakin salah, semakin seenaknya saja. Contohnya saja, nggak ada handphone, sekarang orang nggak bisa hidup. Tapi handphone ini sebenarnya cukup berbahaya buat manusia. Karena manusia bisa merusak diri dia sendiri dan tidak peduli demi hanya untuk mendapatkan serotonin ataupun dopamin dari penggunaan teknologi ini.
Di tubuh kita ada Qing, Qi, Shen. Qing itu adalah saripati, Qi itu adalah energi, Shen itu adalah spirit. Qing itu ada di tulang ekor, Qi itu ada di lever atau limpa ya. Sama, ini adalah dua organ yang mengatur Qi. Karena kalau manusia itu nggak ada limpa masih bisa hidup, kerjanya digantikan oleh lever. Jadi ini adalah dua fungsi yang dua organ yang bekerja sama. Kemudian Shen itu ada di otak. Karenanya itu ketika seseorang, salah satu aja dari Qing Qi Shen ini error, Qing Qi Shen ini ngaco, misalnya Qingnya kering, Qi-nya itu tidak mencukupi, Shen-nya itu kecapean karena terlalu diforsir, karena hidupnya itu nggak ada batasannya, maka akan timbul hal-hal yang tidak baik. Karena apa? Ketika Qingnya itu kering, maka orang itu akan dikatakan apa? Akan berubah jadi Shen Qing. Shen Qing itu maksudnya dia punya saripati itu akan menjadi lemah di tubuh dia. Akan terjadi proses penuaan dan orang itu akan mengalami gangguan seksual, menggilai seksual dan menggilai tidur. Tidak bisa berhenti tidur. Badannya itu akan lemah, tidak bisa diaktifkan otaknya. Itu karena Qingnya sudah kering. Karenanya itu kita harus berhati-hati kepada saripati kita. Kemudian Qi. Kalau orang Qi-nya tidak aktif, tidak beredar dengan baik, tidak sempurna, maka akan timbul Qi. Maka kalau orang yang suka marah-marah atau orang yang suka terlalu sedih, terlalu lebay, maka Qi-nya pasti berantakan. Nah, kalau Qi-nya sudah berantakan, penyerapan nutrisi di 5 organnya, kerja 5 organnya ini akan berantakan, maka akan mendatangkan penyakit. Lalu kalau Shen itu adalah neurotransmitter. Kalau kita tidak berhati-hati, misalnya orang harusnya jam tidur tidak tidur, harusnya jam bangun tidak bangun, dan kalau kerja itu tidak tahu waktu, otak misalnya orang main game terus-terusan nggak berhenti, itu akan timbul nausea. Nausea itu adalah impuls dari sel otak dia mengalami gangguan. Jadi disebut gangguan perilaku. Susah tidur, banyak pikiran. Kalau pikiran itu berasal dari limpa. Dan limpa kita ini adalah sistem yang negatif juga. Jadi kalau orang limpanya nggak sehat, dia juga pikirannya nggak bisa berhenti. Ketika terjadi gangguan pada Shen kita, maka segala gangguan perilaku akan muncul seperti bipolar, depresi, skizofrenia, OCD, hoarder, dementia, hiperaktif, agresif, autism, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Sekarang ini yang timbul banyak ini adalah pada masa sekarang ini pada anak-anak ya. Karena anak-anak balita sekarang ini banyak orang tuanya itu sibuk sama handphone, anaknya juga tinggal lempar kasih dia handphone. Sekarang anak-anak tumbuh itu bukan meniru orang tua, tapi meniru YouTube. Itu karenanya gangguannya banyak sekali sekarang. Bipolar itu apa? Bipolar itu adalah sel pada sistem moodnya dia itu terbakar, kolaps. Depresi itu apa? Depresi itu adalah sistem hormonal dia berantakan, tidak seimbang. Skizofrenik itu apa? Skizofrenik itu adalah ketika otak dia tidak bisa lagi menalar mana yang realitas, mana yang tidak realistas. Jadi di otak dia akan banyak sekali suara-suara, dan kemudian di otak dia akan timbul pikiran-pikiran yang sebenarnya tidak benar, dia akan menganggap itu adalah benar. Itu namanya skizo. Kemudian OCD. OCD itu adalah orang yang kelewatan kukuainya, misalnya dia harus bersih sekali. Satu hari dia harus bersihkan rumahnya sampai berpuluh-puluh kali, itu namanya OCD. Orang yang cerewetnya bukan main, itu juga OCD, gangguan. Kemudian hoarder.
Hoarder adalah orang yang tidak bisa berhenti mengumpulkan semua barang-barang sampah lah, barang-barang ataupun koleksi-koleksi lah, itu dikumpulkan sebanyak-banyaknya dan menimbulkan rasa aman dia. Pada anak-anak ada hiperaktif, ada agresif, ada autism, dan macam-macam gangguan perilaku. Para bijaksana yang ya hormati, gangguan perilaku tidak berarti gila ya. Kita jangan mengatakan bahwa ini orang sakit jiwa, gila. Tidak. Kalau gila itu sudah sulit untuk diobati. Tapi kalau gangguan perilaku ya itu neurotransmitternya error. Kenapa neurotransmitternya bisa error? Karena salah menggunakan tubuh, salah menggunakan kerja otak. Selama ini biasanya gangguan ini bisa ditimbulkan dari orang-orang yang sangat pintar. Orang-orang justru penyakit ini timbul dari orang-orang yang mungkin sangat terkenal, sangat pintar, terus sangat aktif, ya sangat berbakat. Biasanya begitu. Baru bisa menimbulkan ini gangguan pada sennya. Kemudian apabila salah satu saja dari Qingqi Shen ini terganggu, yang lainnya juga akan berantakan. Karenanya itu manusia mau panjang umur, mau sehat, mau perilakunya nggak terganggu, apakah semua itu bisa salahkan Tuhan? Apakah semua itu bisa salahkan Buddha tidak menolong? Padahal semua ini kita cari sendiri. Padahal semua ini karena kita mau enak-enak sendiri. Ketika semua ini terjadi pada kita, kita katakan, Buddha tolonglah saya. Itu sangat sulit sekali. Karena semua itu timbul karena apa yang kita lakukan. Itu masih tidak apa-apa. Kalau dalam kondisi Qingqi Shen-nya sangat buruk, ditambah dengan karma buruk kita datang, habislah sudah kita. Kalau urusan sama karma buruk kita masih ada, Lao Tzu masih bisa nego, Lao Tzu masih bisa stay sama karma buruk kita, masih bisa mohon pemunduran, mohon toleransi. Tetapi kalau kita tidak berhenti merusak diri kita sendiri, bagaimana langit bisa menolong kita? Itu namanya cari gara-gara dan cari mati sendiri. Kemudian ketika seseorang yang sudah membina diri di dunia ini mengembalikan kapasitas dari roh sucinya, maka linghonnya itu tidak akan berat, akan ringan. Nanti akan dijelaskan pada Iwang Xing Ying Miao Qing. Pada saat kematian dia akan ringan, maka paling sedikit dia akan sampai ke alam Qi Tian, menjadi dewa dewi. Karenanya itu kalau dia bisa membina dan mendapatkan tahu seperti kita, membina sampai tidak kehilangan satu, yaitu tidak kehilangan kapasitas roh sucinya, maka bisa kembali ke nirwana, mencapai kebudahan. Tapi ketika seseorang pada saat kematian dia tidak menemukan jalan, tidak syutau, tidak membina diri, tidak memahami semua ini, kemudian Qingqi Shen-nya juga yang merupakan karunia terbesar dari langit juga hancur berantakan, maka linghonnya itu akan sangat berat sekali. Keluar dari badan mau mati pun susah, mau keluar dari badan ini pun susah. Apalagi kalau sudah keluar lebih susah lagi, tidak berkapasitas, maka akan menderita di alam-alam berikutnya. Karenanya itu para bijaksana yang hormati, kehidupan sekarang ini buat kita ini luar biasa berharganya. Mungkin 60.000 tahun kita lahir mati, baru sekarang kita dapat kesempatan ini.